ke kaki saudaranya. Qala Nu'man bin Bashir. Berkata sahabat Nu'man bin Bashir, ra'aitu rajula minna yalzaku ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Saya melihat di antara kita mata kakinya nempel ke mata kaki saudaranya. Di sini itu Ka'ab, tapi Ka'ab itu ada yang artikan tumit. Jadi Ka'ab bisa artinya mata kaki, bisa artinya adalah tumit. Tidak. Seperti diartikan mata kaki misalnya waktu wudu. Jadi fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi ka'b, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Jadi ka'ab itu artinya adalah mata kaki. Dan ka'ab arti yang kedua adalah tumit. Kalau mata kaki nempel, wah di zaman kita tidak akan ada yang bisa. Karena apa? Karena orang di zaman kita nyatanya kalau berdiri rapat kayak apapun tidak bisa mata kaki nempel ke mata kaki saudaranya. Mata kaki ke mata kakinya sendiri juga nggak bisa. Bagaimana gitu ya? Bahkan kanan sama kiri kalau kita berdiri rapat itu mata kaki tidak bisa nempel. Apakah kaki di zaman Nabi berbeda dengan kaki di zaman kita? Wallahu a'lam. Nah, jadi itu sudah kita praktekkan. Coba kita berdiri, tidak bisa nempel mata kaki ke mata kaki. Bahkan seandainya dua kakinya sendiri merapat, ya, mata kaki yang dalam kanan dengan kiri tidak bisa nempel. Nah, tapi ada pemahaman saking rapatnya sampai seperti itu, gitu ya. Nah, tapi kalau diartikan tumit, diartikan tumit pun di zaman kita sekarang, kalau yang ditempelkan itu tumit, itu banyak yang terlalu memaksakan. Sehingga apabila kesulitan, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Kenapa? Karena orang di zaman kita sekarang kalau berdiri terus tumitnya nempel, tumit semuanya. Banyak yang memfoto, yang betul yang nempel adalah tumit. Nah, itu akhirnya posisi berdiri itu tidak normal, kayak terlalu maksa kayak gitu. Nah, akhirnya kalau betul-betul tumitnya yang nempel ke tumit saudaranya itu bagian pinggir itu nempel semuanya, terus bagian belakang itu, maksudnya tumit itu lebih kelihatan melebar dibandingkan dengan bagian ibu jari. Nanti ketika baris kayak gitu, dan nggak ada masalah kalau seandainya kelihatannya gitu saja, yang penting sesuai teks. Tapi di zaman kita ini kalau kayak gitu, ada yang akhirnya berdirinya tidak normal, tapi terlalu memaksakan, takalluf bahasa Arabnya. Jadi kalau tumit ketemu tumit semua, kalau satu dua mungkin, tapi kalau semua kayak gitu, nanti akan banyak yang merasakan bahwa wah, berdirinya terlalu memaksa, tidak berdiri normal. Nah, kalau kayak gitu gimana? Gitu. Nah, jadi wallahu a'lam, serapat mungkin, sehingga yang penting kaki ketemu kaki. Tapi kalau berdirinya melebar terus jari kaki kelingking ketemu jari kaki kelingking hanya kesentuh sedikit, apalagi kakinya melebar, ya. Nah, itu akhirnya cenderung renggang, sehingga akhirnya pundak tidak nempel. Nah, karena itu maka berusaha gitu, nempel, tidak terlalu memaksakan, tapi bagaimana pundak itu nempel, tidak gampang lepas, dan juga kaki itu nempel saudaranya tidak gampang lepas. Nah, dengan begitu maka
tidak merenggang dan juga tidak terlalu gini. Kenapa? Karena nanti ketika semua betul-betul merapat sehingga yang satu seperti cukup menjepit ke yang lain, ternyata ada hadis yang kayak gitu terjadi dan Rasulullah SAW bersabda, linu bi aidi ikhwanikum, lunaklah itu antara tangan-tangan kalian satu dengan yang lainnya. Nah itu menunjukkan bahwa berdirinya rapat. Nggak usah terlalu kayak gitu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW akhirnya mengingatkan linu bi aidi ikhwanikum, lunaklah. Jadi jangan terlalu yang satu sampai kejepit. Kenapa? Saking rapatnya. Itu kalau di Masjidil Haram sering, khususnya di shaf pertama kedua di depan Ka'bah gitu. Dan kalau sampai di depan Ka'bah itu rapat kayak gitu ya. Nah karena sudah semuanya maunya di depan, karena apa? Karena khususnya yang dekat dengan Hajar Aswad, karena nanti setelah sholat rebutan bagaimana bisa ngejar Hajar Aswad gitu ya. Nah, rapat itu. Kalau sampai akhirnya wah keterlaluan ini nanti sholatnya misalnya ya, gitu, tidak normal. Terus akhirnya dia itu maju, tidak ada soft, nanti diusir sama askar. Misalnya lepas dari soft atau mundur, begitu mundur lepas dari soft di belakang nggak bisa masuk. Akhirnya juga sendirian nanti juga diusir. Nah akhirnya itu, dan itu menunjukkan saking kencengnya dan soft itu harus lurus ya. Nah ternyata ada hadis yang semisal dengan ini. Rasulullah SAW bersabda, linu bi aidi ikhwanikum, lunakkan, jangan terlalu ndesok-ndesok sampai yang satunya kejepit antara satu dengan yang lain. Nah, tapi ada faedah bahwa betul-betul sholat di zaman Nabi itu lurus dan rapat, kakinya dan juga pundaknya. Sampai ini Nu'man bin Bashir, Abdullah bin Nu'man bin Bashir, itu yang meriwayatkan hadis yang paling terkenal, yaitu hadis halal itu jelas, haram itu jelas. Karena apa? Itu adalah salah satu dari 3 poros Islam. Jadi Islam itu porosnya 3. Islam, pembahasan yang Allah turunkan dalam agama ini, itu hanya berporos pada 3 hal. Yang pertama, poros tentang keimanan. Jadi agama Islam ini hanya 3 poros. Ya, agama ini satu ini gitu, ada 3 bagian pokok. Nah, semuanya berporos ke bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Tidak ada lagi yang keempat. Jadi Islam itu terbagi. Nah, apa 3 itu? Yang pertama adalah tentang keimanan. Nah, karena itu hadis agung tentang keimanan itu adalah itu poros pertama. Hadis yang kedua adalah pengabdian hamba kepada Allah, ibadah kepada Allah. Nah, dengan 2 ini disebut iman dan amal soleh. Nah, dan poros yang ketiga adalah halal dan haram. Halal haram. Gitu. Nah, halal haram, hadis halal haram yang paling agung yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Nu'man bin Bashir. Hadis pertama, kedua, ketiga ada di Sahih Bukhari, ada di Sahih Muslim, dan di imam hadis yang lain. Tapi kalau sudah hadis itu ada di Bukhari, Muslim, itu kan sudah muttafaq alaih, itu semua ulama ahli hadis sudah ada di Sahih Bukhari, Muslim, tidak ada di yang lain, tidak ada masalah. Kenapa? Itu sudah merupakan hadis yang paling tinggi. Gitu. Nah, ini hadis Nu'man bin Bashir yang berkaitan dengan soft, itu sampai mengatakan mata kaki, atau kalau diartikan yang kedua lebih gampang prakteknya adalah tumit. Tumit, salah satu di antara kita nempel ke tumit yang lain. Gitu. Nah, dari tumit salah satu di antara saudara kita nempel ke saudara yang lain. Nah, dan tadi kita katakan wallahu a'lam, di zaman kita sekarang ini kalau kita praktekkan 10 aja baris, terus tumitnya nempel ke tumit saudaranya semuanya, itu nanti kelihatannya
kelihatannya renggangan setiap orang masing-masing dari kakinya, tumitnya lebih lebar daripada ibu jarinya. Ya, kenapa? Karena kaki orang itu tumitnya dengan bagian depan itu lebar bagian depan. Kalau tumitnya nempel semuanya, akhirnya gitu. Akhirnya bagian pinggir itu lurus, dia dengan saudaranya itu lurus. Nah, bagian dalam itu lebih cenderung menutup, dari tumit ke depan itu menutup. Sehingga ketika kita lihat, oh kalau kayak gitu, maka posisi seandainya telapak kakinya kayak apa? Bagian tumit lebih renggang dibandingkan dengan bagian ibu jari kanan dengan kiri setiap orang. Dan nggak ada masalah kalau masalah renggang atau lebih lebar lebih sempit, nggak ada masalah. Tapi berdirinya orang di zaman kita kalau gitu itu terlalu memaksakan. Banyak yang merasakan gitu. Nah kalau kayak gitu maka sholat itu posisinya tidak ada yang takalluf. Sholat itu yang benar di dalam setiap gerakan. Kalau sampai takalluf, apa takalluf itu? Terlalu memaksakan, gitu. Maka itu posisi yang nggak benar. Contoh, sujud itu kalau berdalil, paha diperintah untuk menjauhkan dengan perutnya, akhirnya terlalu menjorok ke depan sujudnya, itu nanti terlalu memaksakan. Rasanya itu berat dan tidak enak, gitu ya. Nah jadi itu. Nah kalau terlalu menutup, terlalu pendek, karena apa? Karena tempat sujudnya akhirnya terlalu melungker. Nah terlalu mungker ya. Ada orang yang menikmati kayak gitu, tapi ada hadis, jauhkan pahamu dengan perutmu. Jangan didekati. Melungker nanti bisa betul-betul ketika sujud itu pahanya kayak di perutnya gitu loh. Nah, jauhkan. Nah, jadi kayak gitu. Keterlaluan nanti kata itu ndelosor gitu ya, kayak njorok ke depan itu. Nah, itu nanti rasanya itu terlalu memaksakan. Terlalu berat, posisinya tidak nyaman. Nah, dan itu menunjukkan tidak benar. Kenapa? Posisi sholat itu tidak ada yang takalluf. Ruku. Nah, ruku gitu. Kalau seandainya orang itu mau menerima posisi yang sempurna, tidak terlalu ndangak, tidak terlalu ndiluk, itu adalah posisi yang paling enak. Ya. Nah itu. Nah, berdiri orang cenderung berdiri ya normal gitu ya. Nah, tapi kalau berdekapnya nanti itu tangannya itu ndelewer ya. Itu tidak akan bisa tangan kanan di atas tangan kiri tapi nanti jatuh tangannya. Kalau ndelewer itu akhirnya jatuh, telapaknya ini akhirnya nanti jatuh gitu. Iya apa enggak? Karena terlalu ke bawah. Kan itu ya. Nah, terlalu ke bawah lurus ini gak iso. Terlalu ke atas nanti akan terlalu memaksakan. Jadi posisinya enggak enak. Kalau kamu kepingin tanganmu lurus, tangan kanan di atas tangan kiri, maksudnya ini terus lurus terlalu ke atas, nanti juga terlalu memaksa. Itu namanya takalluf. Kalau enggak gitu akhirnya menceng gini. Nah, enggak takalluf menceng. Oh, salah kalau menceng. Kenapa? Karena akhirnya tangan kanan tidak di atas tangan kiri dengan pemahaman yang benar. Nah, jadi itu karena itu istiqomah, lurus, mu'tadil itidal itu normal di atas segala yang baik, ada mutakalluf, tidak terlalu memaksakan, itu pas semuanya. Nah, berkaitan dengan posisi berdiri tadi itu orang di zaman kita akhirnya gitu. Karena itu akhirnya bagaimana? Yang penting tidak ada takalluf dan semakin nempel, tidak terlalu memaksakan, maka itu semakin bagus insyaallah. Gitu ya, itu pemahaman di dalam masalah nempel gitu. Nah, jadi tidak sekedar ujung jarinya yang nempel temannya, ujung jari kelingking, dan juga tidak harus tumitnya dengan merasa terlalu berdirinya itu terlalu memaksakan. Nah, nggak normal. Normalnya yang enak ya nggak kayak gitu. Apalagi kalau sampai
akhirnya nanti yang dibaca itu seperti Rasulullah atau seperti Umar radhiyallahu an sholat subuh rakaat pertama membaca surat Al-Kahfi habis setengah juz lebih satu muka satu rakaat, terus posisinya berdiri itu gini kakinya. Kenapa? Karena perasaannya itu kayak jari-jarinya itu ditutupkan. Kenapa? Karena tumit ketemu tumit. Sebentar itu kepegelan nanti. Tapi kalau posisi normal maka itu capeknya kalau memang kelamaan itu imbang semuanya. Nah jadi kayak gitu. Nah karena itu maka bagaimana kita berdiri dalam sholat itu rapat, lurus dan tidak terlalu memaksakan. Renggang salah. Kenapa? Diperintah merenggang merapat. Terlalu memaksakan tidak boleh. Ada teks hadis linu bi aidi ikhwanikum, lunaklah antara tangan-tangan kalian dengan saudara-saudara kalian yang lain. Wallahu a'lam. Berikutnya shaf laki-laki dan perempuan. Setelah kita memahami shaf lurus, terus bagaimana kalau jamaahnya laki-laki dan perempuan? Gitu. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik shaf laki-laki itu yang paling depan, sejelek-jelek shaf laki-laki itu yang paling belakang. Sebaliknya sebaik-baik shaf perempuan itu yang paling belakang, dan sejelek-jelek shaf perempuan itu adalah yang paling depan. Apa maksudnya? Kalau jamaah itu banyak, shaf laki-laki yang paling bagus adalah yang paling depan. Kalau jamaah wanita dan laki-laki itu banyak, maka yang paling baik dari perempuan itu adalah yang paling belakang. Karena itu petunjuk ketika jamaah dan laki-laki perempuannya banyak, contohnya yang umum di sepanjang tahun adalah sholat hari raya. Ya, contohnya di sepanjang tahun yang jamaahnya laki-laki dan banyak dimanapun adalah sholat hari raya. Nah, di zaman Nabi sholat hari raya juga kayak begitu rame. Tapi kalau bukan sholat hari raya di zaman Nabi, ada masjid Nabi, ada masjid jami, ada masjidul hayyi, masjid kampung. Masjid kampung itu ditempati sholat orang kampung, sering tidak ditempati sholat apabila orang kampung itu datang ke masjid Nabi, sehingga nggak ada jamaah di masjid kampung. Masjid kampung paling di kampung sana ada 5-10 rumah. Dari satu kampung 5-10 rumah itu sudah lumayan. Kenapa? Karena zaman itu tidak seperti di zaman kita. Terus dataran di sana juga tidak seperti dataran di tempat kita. Dan awal dari agama ini di sana. Di Indonesia yang rumah banyak, Islam belum di Indonesia, belum di negara-negara di awal di zaman Nabi. Islam itu di Madinah, dan Madinah itu datarannya tidak seperti kita. Kalau di lingkungan Nabi itu rumah berdekatan. Tapi kalau nanti sudah keluar, di antara bukit itu dengan bukit itu ada lembah, di sana ternyata di lereng bukit itu ada kampung berapa orang, hanya beberapa rumah. Bangun musola, Masjidul Hayy. Nah, musola di zaman kita itu di zaman Nabi disebut dengan Masjidul Hayy. Sampai sekarang peninggalan yang masih dijaga sedikit-sedikit ada. Itu bangunan kayak masjid tapi kecil gitu aja, paling 3x3 meter. Nah, di zaman Nabi itu tidak disebut musola tapi disebut masjid, tapi bukan masjid jami, Masjidul Hayy. Kalau 5 waktu tidak ke Masjid Nabi atau ke Masjid Kuba atau Masjid Jami istilahnya yang didatangi banyak orang, maka keluarga di situ
beberapa keluarga di situ sholat jamaah di masjid kampung itu. Nah itu Masjidul Hayy di zaman kita namanya musola. Nah boleh ada musola terus sholat 5 waktu nggak ada, boleh aja. Kenapa? Biasa ada jamaah. Oh orang-orang semuanya ke masjid itu boleh. Sehingga di musola tidak. Mana yang lebih baik? Itu lebih baik. Jadi misalnya di masjid terus di kampung sebelah itu karena di satu kelurahan atau di satu RW hanya ada masjid satu, tapi setiap RT punya musola. Nah di RT itu ada musola, tapi sering nggak ada jamaah. Loh kenapa orang-orang itu yang biasanya jamaah kalau nanti isya kita ke masjid atau maghrib kita ke masjid karena ada taklim sampai isya, akhirnya maghrib sama isya nggak koman orang ke masjid semua, itu lebih bagus. Itu lebih bagus, pahalanya lebih besar meskipun musolanya tidak ditempati. Nah, kenapa? Karena bukan karena tidak ditempati sholat dalam arti niat tidak ditempati, tapi orang-orangnya sholat ke tempat yang lebih mulia, lebih utama. Nah jadi itu. Nah kalau jamaah itu banyak dan yang pasti itu seperti sholat hari raya, maka meskipun tidak sholat hari raya, meskipun sholat yang lain atau sholat wajib, kalau jamaah itu banyak, laki-laki banyak, perempuan banyak, maka yang paling utama itu adalah shaf yang paling depan, dan yang paling jelek dari mereka adalah yang paling belakang bagi laki-laki. Yang paling baik bagi perempuan yang paling belakang, yang paling jelek bagi mereka adalah yang paling depan. Lalu di antara ulama memberi penjelasan karena laki dan perempuan itu semakin dekat semakin menimbulkan fitnah. Diperhatikan ya, karena laki perempuan semakin dekat kalau bukan mahram itu semakin menimbulkan fitnah. Wah itu, nah itu cantik, wah itu ganteng, badannya bagus. Semakin menimbulkan fitnah. Nah karena itu di antara ulama ada yang mengatakan kullama zadal qurbu zadasyar. Semakin bertambah dekat jarak laki dan perempuan, semakin tambah jelek. Ya. Semakin tambah jelek. Nah, karena itu ini juga dipakai dalil untuk bab lain. Ya. Lah, kenapa? Karena ini kan hadir dalam rangka untuk sholat. Ya, tidak dalam rangka untuk laki melihat perempuan, perempuan melihat laki. Tidak dalam rangka untuk melakukan kegiatan umum yang kalau dekat dengan perempuan nanti akhirnya masalah kayak gitu aja, terus dekat dengan perempuan ya akhirnya terlena. Misalnya apa? Misalnya kayak kegiatan-kegiatan dunia yang umum, apalagi kegiatan-kegiatan normal, misalnya kayak urusan belajar mengajar, ya, terus bersebelahan dengan laki bersebelahan dengan perempuan, masih muda-muda, gampang timbul fitnah. Jangankan urusan ngajar yang kalau sedang senggang sedikit bisa saja melakukan yang lain. Ini itu urusan sholat. Hadir untuk apa? Untuk ibadah sholat kepada Allah. Kayak gitu aja, laki perempuan kalau enggak mahram itu dekat itu jelek. Akhirnya semakin jauh jaraknya itu semakin bagus, semakin dekat semakin jelek. Dalam bab sholat aja gitu, apalagi dalam bab yang urusannya itu tidak dalam rangka ingat Allah. Nah itu. Nah jadi kayak gitu. Diperhatikan ya. Nah
Jadi kalau faedah yang langsung berkaitan dengan bab soft yang paling depan bagi laki-laki adalah paling bagus, yang paling tidak bagus adalah yang belakang. Jadi urut itu. Dan bagi wanita itu sebaliknya, itu faedah yang berkaitan dengan bab, tapi faedah lain itu. Tapi di dalam faedah bab ini itu ada faedah yang tersirat, yaitu dekat dengan lain jenis yang bukan mahram itu tidak baik. Karena itu ketika sholat semakin tertutup antara laki dan perempuan, semakin tidak bebas, maka itu semakin bagus. Misalnya seperti apa? Oh, sekarang itu pintunya lain, jalannya lain. Kalau laki-laki jalannya dari arah kanan, perempuan jalannya dari arah kiri. Ya. Nah, kalau di dekat pintu, maka lalu lalang lain jenis akan gampang terlihat. Nah, pintu itu bagian belakang pintu, bagian depan paling aksesnya paling sulit dengan lain jenis. Ya nggak kelihatan, ya paling jauh. Kalau gitu itu yang paling bagus. Nah, akhirnya gitu. Akhirnya wanita beristihad dengan ijtihad tadi. Akhirnya kalau posisinya kayak gitu, maka yang paling penting, yang paling bagus bagi wanita adalah yang paling tertutup, yang paling terjaga. Ijtihad seperti itu. Nah, itu yang berkaitan dengan masalah ini. Karena itu tidak mutlak bagi wanita yang paling belakang yang paling bagus, tapi yang paling jauh dari laki-laki, baik untuk dilihat atau untuk akses mendekat, maka itu yang paling bagus. Nah, itu. Nah, dengan ini, maka dengan penjelasan ini, maka tidak harus soft wanita itu dimulai dari yang paling belakang. Nah, faedah lagi di zaman Nabi itu seperti sholat hari raya di zaman Nabi, sholat di masjid itu seperti sholat hari raya di zaman kita, yang perempuan dan laki tidak dikasih tabir, sehingga ketika berdekatan soft laki dengan perempuan, berdekatan bagaimana? Gitu. Yang laki-laki paling belakang, yang perempuan paling depan, itu gampang menimbulkan fitnah. Nggak ada tabirnya. Nah, jadi itu. Nah, kalau di zaman kita kan ditabir, kenapa? Supaya tidak timbul fitnah, kan gitu ya. Dan laki perempuan di zaman kita kan banyak campur laki perempuan gitu. Seperti pasar. Di zaman Nabi pasar laki perempuan gitu. Enggak ada ini pasar laki, ini pasar perempuan, enggak ada kayak gitu. Tapi pasar itu dikatakan tempat yang paling jelek. Padahal itu tempat untuk usaha yang bisa jadi kerja itu ibadah, tapi tempat yang paling jelek. Kenapa? Babnya bukan membahas masalah orang berbuat maksiat. Babnya itu adalah masyarakat di zaman Nabi yang semua berusaha jauh dari dosa. Tempat yang paling bagus adalah masjid, yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid. Tempat yang paling jelek adalah pasar. Kenapa? Karena aktivitas di sana aktivitas dunia, dan kalau tidak betul-betul dalam rangka ingat dan takut Allah, maunya enggak maksiat tapi banyak terjerumus pada maksiat. Laki perempuan akhirnya berdekatan. Ada itu. Nah, kalau seandainya jualan terus cacatnya nggak ketahuan, terus sudah dibeli, ya udah akhirnya nggak dikasih tahu. Akhirnya yang beli, loh sampai di rumah ternyata bongkengen. Ngerti bongkengen ya? Tela bongkengen itu. Apa maksudnya? Kelihatannya bagus, ternyata dalamnya rusak. Nah, jadi kayak gitu. Nah, itu kalau yang jual tahu,
haram. Niatnya waktu berangkat ke pasar jualan, tapi ketika di pasar, oh ini harusnya murah, tapi orangnya kok nggak ngerti, dibiarin aja dengan harga normal. Nah, akhirnya jalan, padahal itu haram. Nah, niatnya nggak ada niat dosa, ternyata sampai di sana dapat uang itu enak ya. Akhirnya lupa bahwa itu adalah dosa. Tempat yang paling gampang mendapatkan dosa padahal niatnya tidak maksiat itu pasar. Nah jadi itu. Nah kembali bab berikutnya, keutamaan shaf pertama dan shaf sebelah kanan. Coba lihat hadisnya ya. Anil Bara' ibni Azib, dari Bara' bin Azib lagi gitu, radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu yaqulu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil uwal. Allah SWT dan para malaikat alaihi wassalatu wassalam bersolawat kepada mereka-mereka yang di saf-saf depan. Kalau jamaah itu banyak sehingga semua berusaha mendapatkan saf depan, ternyata wah sudah berangkat lebih awal, layaknya dapat depan, tapi ternyata dapat saf kedua, ketiga. Tapi itu grup-grup orang-orang yang berlomba-lomba, itu semuanya akan mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat. Karena itu lafadznya di sini bentuknya jamak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas sufufil uwal, bukan 'alas safil awal, bukan itu, tapi 'alas sufufil uwal. Saf itu bentuk tunggal, sufuf itu bentuk jamak. Awal itu bentuk tunggal, uwal itu bentuk jamak. Di saf-saf bagian depan. Misalnya seperti Masjidil Haram, misalnya seperti Masjid Nabawi. Kita sudah berusaha berangkat Jumatan itu jam 9, zuhurnya jam 12. Enggak dapat saf pertama. Ternyata saf pertama kedua itu hampir penuh atau sudah penuh. Nah itu. Nah, meskipun kayak gitu, bagian saf depan itu tetap nyata bahwa 5 saf paling depan jam 10, jam 9 sudah penuh, desek-desek dikit nanti ada 1-2 yang bisa masuk. Semuanya saf-saf itu sampai depan itu adalah sufufil uwal, saf-saf bagian pertama. Gitu. Kamu di saf keberapa? Saf di itu kan ada tiang bagian depan, terus dibilang kalau di situ, di sini masih bisa, di sana masih bisa. Nah kenapa? Karena itu enggak termasuk sufuf al-uwal. Tapi di sufufil uwal itu kamu datang jam 9 sudah enggak dapat kamu. Nah jadi ya gitu. Ini saf paling depan. Ya. Meskipun begitu tetap yang paling depan lebih bagus dibandingkan yang kedua lebih bagus dibandingkan dengan yang ketiga. Terus hadis tentang yang kanan. Wa anhu sallallahu qala kunna idza shallaina khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kami tatkala bersaf di belakang Rasulullah SAW, ahbabna an nakuna an yaminihi. Kami lebih senang kalau di kanannya. Diperhatikan ya. Kami kalau bersaf di belakang Rasulullah, kami lebih senang di sebelah kanan. Katanya di belakang, kok lebih senang di kanan, gimana sih? Enggak gitu pemahamannya. Pemahaman di belakang Rasulullah itu adalah Rasulullah itu imam di depan, belakang Rasulullah adalah saf pertama. Meskipun di kiri, meskipun di kanan, itu adalah saf di belakang Rasulullah. Nah, jadi itu. Karena itu makna belakang tidak berarti persis di belakangnya. Tapi makna belakang di sini, kami kalau bersaf di belakang Rasulullah maksudnya di saf pertama. Nanti kalau yang pertama penuh di saf kedua. Nah, kami lebih senang di kanan. Maksudnya daripada
yang kiri. Gitu ya. Nah, kalau gitu. Yang pertama adalah urutan paling depan. Kemudian setelah itu berikutnya. Pembahasan yang kedua, kalau gitu kanan lebih bagus daripada yang kiri. Karena itu dimulai dari pinggir kanan. Itu salah. Mulainya tetap tidak dari pinggir kanan. Yang dimaksud hadis ini, kalau sama-sama di soft pertama, ya, maka yang paling bagus adalah persis yang di belakang Rasulullah SAW. Karena itu ada hadis yang di belakangnya imam bukan orang sembarangan, tapi orang yang paling bagus untuk mengganti jadi imam. Nah, jadi itu yang paling bagus. Setelah itu yang paling bagus adalah kanannya. Setelah kanannya yang paling bagus adalah kirinya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau di kanan nomor 3 dari titiknya persis di belakangnya, maka bandingannya kanan yang ketiga lebih baik dibandingkan dengan di kiri yang ketiga. Adapun di kanan yang nomor 20 dibandingkan dengan di kiri yang nomor 1, di belakang imam, terus kanan ke 20, terus kiri nomor 1, nomor 2, ya lebih bagus yang kiri didekatin tadi itu. Karena itu imam itu di tengah. Dalam kondisi normal imam itu di paling depan dan di tengah. Seandainya makna hadis ini yang penting kanan meskipun jauh lebih baik daripada yang kiri meskipun dekat. Kalau begitu imam itu tidak diletakkan di tengah, tapi imam itu diletakkan di depan pojok kiri, supaya semuanya di kanan semuanya baik. Nah, jadi kayak gitu. Dan nanti kalau seandainya sudah kadung di tengah posisinya, kalau gitu kiri tidak diisi. Kenapa? Kanan lebih bagus. Kalau akhirnya kanan penuh, setelah penuh baru mulai kiri. Ya sama saja itu namanya, kalau kondisinya masih tetap bisa, imam itu akhirnya di depan kiri, sehingga dipenuhi dulu yang kanan. Kalau sudah nggak bisa lagi, ya enggak apa-apa yang kiri. Karena apa? Karena nomor 1 tetap lebih baik daripada nomor. Nah, jadi itulah kalau seandainya itu baris itu 50, imamnya di tengah, 25 di kanan semuanya, terus yang hadir cuma 25, kirinya kosong lah gitu. Nah, jadi itu kesalahpahaman. Dan ada di zaman kita ini, kalau soft pertama itu sudah penuh, soft kedua itu dimulai dari kanan, dan itu salah. Jadi tetap yang benar adalah yang lurus dengan imam, di belakang imam itu adalah yang paling bagus. Soft pertama lebih bagus daripada soft kedua. Karena itu, saya kalau gitu di belakang imam paling bagus. Kalau gitu nggak usah dipenuhi soft pertama. Yang penting di belakang. Nah, itu salah juga. Jadi yang nomor 1 tetap soft yang pertama. Adapun di setiap soft yang paling bagus adalah yang di belakang imam. Nah, jadi itu. Nah, karena sudah isya itu, dan saya habis isya ada keperluan, karena itu kalau ada pertanyaan 1 atau 2 singkat-singkat, monggo. Singkat aja nanti aja. Ada penjual itu ada orang pembeli barangnya, tapi si pembeli lupa bawa uang. Biasanya bawa uang, cuma ini ada orang kanannya itu lupa bawa uang, terus barangnya itu diambil, uangnya lupa. Akhirnya sama penjualnya itu minta lagi, jadi saya belum dapat penglaris, belum dapat uang, harus terima uang dulu. Pemahaman seperti ini katolik atau seperti itu? Nah, itu boleh di dalam Islam. Jadi kalau uangnya enggak kamu bawa, enggak jadi tak jual ke kamu. Kenapa? Saya gitu. Apapun sebabnya saya maunya dibayar langsung. Tadi itu punya alasan,
karena saya belum dapat pelaris. Yang pertama ini saya tidak mau kalau tidak langsung dibayar. Itu dari sisi hukum jual beli boleh di dalam Islam secara sempurna. Apapun sebabnya boleh di dalam Islam, gitu, tidak ada halangan. Nah itu. Adapun orang itu punya pemahaman kesyirikan apa enggak, itu tergantung dia punya kesyirikan apa enggak. Oh, kalau setiap hari transaksi pertama harus cash, kalau enggak cash nanti kena balak kamu. Ah, itu kesyirikan. Kalau orang itu punya keyakinan transaksi pertama dalam setiap hari, apa maksudnya? Begitu buka mulai awal jualan jangan sampai kamu jual enggak cash. Kalau sampai barangmu kamu jual cash, maka keluargamu nanti kena balak. Itu kesyirikan kalau punya ini. Adapun dari bab jualan boleh apa enggak, boleh 100% di dalam Islam, tidak jadi menjual karena sebab apapun. Karena sebab uangnya ketinggalan, karena sebab itu, karena uangmu kok ada yang palsu. Enggak, tak bayar, misalnya uang berapa? Misalnya 50.000, 10-an 5, terus yang satu kok, ini uang palsu. Enggak jadi tak jual ke kamu. Pak, tak ganti yang palsu, tak ganti yang asli. Ini 50.000 asli. Enggak, sudah, enggak jadi tak jual ke kamu. Itu boleh di dalam Islam. Jadi menggagalkan jual beli yang masih kayak begitu, apapun sebabnya, itu boleh di dalam Islam. Adapun pertanyaan tadi itu, wah ini masih belum ada pelaris, enggak tak jual. Kalau enggak, langsung kamu bayar. Kenapa? Karena di dalam hatinya misal punya kepercayaan kalau transaksi pertama dalam setiap hari itu kalau enggak cash nanti yang kena balak kayak yang apa. Nah, kepercayaan kayak gitu kepercayaan kesyirikan. Nah, tapi itu kan urusan hati masing-masing. Adapun bab jualan tadi boleh orang itu enggak jadi menjual atau enggak jadi beli pada waktu transaksi. Ya, meskipun ini sudah nyerahkan barangnya terus nggak jadi. Nah, karena itu di dalam bab jual beli ada khiyar majelis. Apa khiyar majelis? Yaitu Islam membolehkan memilih jadi beli atau nggak jadi beli, meskipun sudah transaksi selesai, barang sudah diserahkan, uang sudah dibayarkan. Kalau masih di majelis boleh salah satu dari kedua belah pihak menggagalkan jual belinya. Disebut dengan khiyar. Khiyar itu hak pilih majelis jika masih di majelis. Khiyar majelis, Islam memberikan hak pilih bagi pembeli maupun penjual. Hak pilih apa? Hak pilih terus atau enggak jadi dalam jualan ini. Nah, Pak, ini tak beli. Ya ini, misalnya 500.000 ini uangnya, barangnya. Terus masih di majelis. Aduh Pak, nggak jadi ya. Kenapa? Hati saya kok jadi nggak tenang. Itu di dalam Islam boleh, wajib dikembalikan masing-masing. Kenapa? Karena masih di majelis. Namanya khiyar majelis. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.